Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Fikih Siasah Kontemporer HT5B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problematika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif fikih siasah dusturiyah. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Eta Anggara, yang kedua Muhammad Khairul Rozikin, dan yang ketiga Zanuba Arifia Aziz Zamzam. Pengertian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi, bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sumber hukum siasah dusturiyah yang pertama adalah Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Pengertian Undang-Undang ITE di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Legislasi dalam kajian siasah dusturiyah. Legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dalam hal ini, di Indonesia kekuasaan pemerintah untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan yakni dengan membuat undang-undang. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyrik dalam artian hukum adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ada kalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, ada pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum. Selanjutnya, problematika UU IT dalam siasah dusturiyah. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun syarak yang mengandung ujaran kebencian. Dalam undang-undang ini diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikannya. Sehingga kita perlu untuk para pengguna media sosial selalu beretika. Hal ini agar pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dan tuduhan terhadap kelompok tertentu. Adapun pandangan fikih siasah dusturiyah terhadap pembuatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam kurung ID tentang penyebar kebencian di jejaringan sosial sudah bermaksud baik untuk mencegah terjadinya penyebar kebencian. Namun, pada pasal ini
dapat menyebabkan dan memicu terjadinya fitnah karena masih multitafsir dalam penjabaran tentang penyebar kebencian. Dalam Islam adanya firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan fitnah atau tuduhan, yakni pada Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang menunjukkan bahwa fitnah sangat dilarang dalam Islam serta lebih kejam daripada pembunuhan. Ketentuan pada pasal 28 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini sebagai contoh. Pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melarang ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal ini karena setiap perbuatan di media sosial memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini publik yang berkembang di masyarakat. Tindakan fitnah yang timbul dari adanya undang-undang ini karena adanya faktor kebencian kepada seseorang kepada orang lain sehingga ia berani memfitnah atau menuduh orang tersebut. Jikalau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini lebih tegas lagi dalam isinya, mungkin bumerang fitnah ini tidak akan terjadi. Namun hukuman ta'zir dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini tentang menyebar kebencian di jejaring sosial bisa membunuh kebebasan berpendapat dan berekspresi di jejaring sosial dan juga dapat menimbulkan adanya fitnah atau tuduhan yang menimbulkan dampak negatif bagi individu ataupun kelompok. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam bahwa dilarang untuk memfitnah sesama muslim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab bisa lanjut melalui via WA. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.